Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema kajian Millennial Ways, yaitu cara kaum milenial. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam mukaddimah tadi saya membacakan firman Allah surat An-Nisa, surat nomor yang keempat ayat yang ke-9. Ketika Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut di antara kita orang-orang yang meninggalkan anak keturunan generasi sesudahnya adalah generasi yang lemah, yang sangat kita khawatirkan. Falyattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan generasi yang lemah adalah yang pertama, lemah dari segi ekonomi, Pak. Karena di surat An-Nisa ini kita tahu surat yang berarti wanita, dan di dalamnya banyak terkait membahas tentang hukum waris. Yang sebelum Islam datang, wanita jangankan mendapatkan ahli waris, Pak, mendapatkan warisan, tapi justru wanita lah yang menjadi objek yang untuk diwarisi. Lalu di ayat ini yang dimaksud lemah itu adalah lemah dari segi ekonomi, sehingga Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Au kama qala Rasulullah, engkau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi kekurangan." Karena kita tahu kaidahnya kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kefakiran itu dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Dan memang kenyataannya, Pak, realnya kita temukan di lapangan bahwa kalau ada saudara-saudara kita yang non muslim masuk Islam, itu pasti karena mereka cerdas, Pak. Kayak Prof. Syafi Antonio, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Doditan, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang non-muslim masuk Islam pasti karena cerdas. Tapi kebalikannya, kalau ada orang Islam yang murtad, itu pasti karena miskin, Pak. Bukan karena bodoh, ya. Karena miskin. Sehingga dia mau menukar akidahnya dengan paket sembako misalnya, dengan sesuatu yang murah, yang receh. Maka dari masalah ekonomi ini nanti kemudian barulah kita bisa perkuat masalah akidahnya, masalah ibadahnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita kenal dari tahun 2000 itu ada yang namanya istilah generasi milenial. Nah, kalau kita lihat literaturnya, pembagiannya, bahwa yang lahirnya dari tahun sekian sampai tahun 60-an itu disebut dengan baby boomers itu. Kemudian ada yang disebut dengan Gen X, generasi X, yang lahirnya sampai tahun 80-an. Lalu dari tahun 81 sampai tahun 95 disebut Gen Y. Dan yang lahirnya 96 ke atas disebut dengan Gen Z. Nah, yang lahirnya 2000-an ke atas yang disebut dengan generasi alfa. Ini pembagiannya, Pak. Kalau kemarin saya ngisi di ibu-ibu, bercandanya katanya kalau yang lahirnya tahun 80-an ke bawah bukan Gen Y, bukan Gen Y, bukan Gen Z, Gen Dut, begitu katanya. Ibu-ibu tuh, Pak. Bercanda. Ini pembagian yang disebut generasinya. Tapi kita lebih kenal dengan istilah milenial, apalagi dulu ada filmnya, Pak, ya, Panji Manusia Milenial gitu. Yang tentunya ada karakteristik dari masing-masing generasi ini. Yang jelas bahwa dari mulai Gen X sampai kemudian kemari, ya, kalau Gen X ini dia berada di masa peralihan, transformasi. Dari mulai TV hitam putih sampai kemudian TV-nya flat, ya, Pak. Dari mulai telepon koin, pager, sampai hari ini gadget. Nah, ala kulli hal, perubahan yang demikian sebetulnya dalam Islam tidak ada masalah, Pak.
Karena dulu para ulama sudah mewanti-wanti kita. Kata beliau, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, fa innahum makhlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Karena mereka akan hidup di zaman yang sangat jauh berbeda dengan apa yang kita alami. Nah, yang jadi masalah memang gapnya terlalu besar, terlalu jauh antara yang disebut dengan baby boomers tadi, gen X, sampai dengan gen Z dan gen Alpha sekarang. Sehingga apalagi sekarang muncul yang disebut dengan AI ya Pak, Artificial Intelligence. Sehingga ke depan generasi kita nanti mereka bersaing bukan hanya dengan sesama manusia, tapi sudah bersaing dengan robot Pak. Bersaing dengan robot. Tapi ada yang tidak bisa mereka saingi. Jadi kalau ngomongin kompetensi terdiri dari 3 hal, yaitu knowledge, skill, dan yang ketiga adalah attitude. Kalau knowledge dan skill, banyak hari ini anak-anak kita yang dapat knowledge dan skillnya justru dari AI tadi. Makanya negara maju hari ini ulangannya udah berbasis kertas lagi Pak. Kalau sekarang anak-anak kita kelas 6 SD baru mulai pakai berbasis komputer. Padahal dibikin aplikasi sebagus apapun, anak-anak sekarang cerdas Pak. Makanya kalau Bapak Ibu lihat itu lembar jawaban anak-anak ketika menjawab soal itu Masya Allah luar biasa. Karena ternyata yang jawab bukan dia Pak. Yang jawab siapa Bapak Ibu? Ya, ChatGPT itu. Bahkan anak sekarang curhatnya bukan lagi sama orang Pak. Curhatnya sama ChatGPT tadi Masya Allah. Nah, yang tidak bisa digantikan yaitu masalah attitude. Makanya peran orang tua dan guru yaitu bukan hanya sekedar masalah knowledge dan skill. Karena mereka dengan AI itu sudah bisa sendiri Pak. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana penanaman spiritual quotient dan emotional quotient. Sehingga kita lihat Gen Z atau generasi milenial itu yang paling sangat kentara adalah mental health ya Pak. Kesehatan mentalnya. Jadi mereka mudah insecure gitu. Merasa tidak berharga, merasa nggak ada apa-apanya. Kalau kemudian kena mental sedikit aja langsung bilang aku ini apalah cuma serpihan rengginang kayak gitu. Dan kita boleh cek mulai dari mahasiswa Undip ya Pak. Seorang dokter ngambil spesialis S2 meninggal bunuh diri karena masalah bullying, nggak kuat masalah mental. Agak kemarian dikit gadis SMP di Tambun ya, menabrakkan dirinya ke kereta api yang lagi lewat. Lalu di dalam kantongnya itu ada tulisan, ada surat Pak. Suratnya ditujukan orang tua sama pacarnya. Bahkan nomor HP yang ditulis, yang suruh menghubungi itu nomor HP pacarnya. Terakhir 22 Oktober kemarin jam 19.30 lompat dari rooftop parkiran motor Metropolitan Mall. Ya, anak muda lulusan tahun ini lompat Pak, masih pakai seragam sekolah. Kenapa? Kena mentalnya. Kena mentalnya. Jadi ini permasalahan yang dialami oleh generasi muda hari ini. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mencoba memahami ini dan kita tidak hadir sebagai hakim Pak. Tidak untuk mengadili, tapi bagaimana kita membimbing. Nah kita lihat profilnya. Anak hari ini, remaja hari ini, pemuda hari ini disebut gaul kalau misalnya dari gaya berpakaian. Kemudian trennya. Tren tawuran, kemudian merokok yang meningkat tajam, kemudian ribut cuma gara-gara masalah beda yang didukung, ya, oranye sama biru, Persija sama Persib kayak gitu. Kemudian yang terlibat narkoba, tawuran, dan yang luar biasa, semuanya hari ini viralnya di medsos Pak. Padahal jejak digital itu nggak bisa dihilangkan. Kalau sudah masuk dunia digital pasti akan ada. Makanya sekarang mau masuk ke perguruan tinggi, mau ngelamar kerja, semuanya pasti dia harus mencantumkan alamat email dan akun medsos. Nanti logaritmanya ketemu semua. Saya punya pengalaman ketika saya jadi walas kelas 11, ada anak saya ketika Ramadan
lagi ada perang sarung, ada di TKP. Keangkut, Pak. Meskipun besok paginya dia dikeluarkan karena satu, dia memang tidak terlibat tawuran. Yang kedua, dia nggak ada senjata tajam. Yang ketiga, dia tidak ditemukan narkoba. 3 bulan berikutnya baru heboh, kemudian dipanggil ke BK. Karena saya walasnya, saya dampingi. Apa yang jadi masalah? Ternyata ketika itu anak-anak lagi dibawa ke kecamatan, ada orang yang ngevlog, Pak, bikin konten. Ngevlog lalu dibikin narasi. Hai guys gitu, yang tinggal daerah Kayu Ringin, yang takut sama begal yang disebut geng curut, ini orangnya udah ketangkep. Lalu satu-satu mukanya disorot. Jadi meskipun itu anak sudah dianggap bersih, sudah dipulangin, nggak kena kasus hukum, tapi nama baiknya sudah rusak, Pak. Kenapa? Sudah di framing di media. Dan itu jejak digital nggak bisa hilang, Pak. Akhirnya dipanggil ke BK. Dan itu jadi masalah di proses. Padahal udah nggak ada masalah. Mari kita coba dalami, Pak. Menurut psikologi perkembangan yang disebut dengan remaja. Menurut kamus, remaja itu adalah orang yang mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, kemudian muda atau pemuda. Kita lihat di sini, secara definisi, kita dalam Islam punya istilah yang namanya akil dan baligh. Dan urutan itu, Pak, akil dulu baru baligh. Apa perbedaan akil dan baligh, Pak? Kalau akil itu psikis, kalau baligh itu fisik. Dan dalam Islam urutannya, kalau kita pakai tarbiyah Islamiyah, anak itu akil dulu baru dia baligh. Tapi kalau anak sekarang udah bolak-balik nggak akil-akil, Pak. Jadi casingnya udah jadi casing orang dewasa, tapi secara psikisnya, pemikirannya masih kayak anak-anak. Makanya di tahun 2013 itu penelitiannya, usia psikologis orang Indonesia adalah separuh dari usia biologisnya. Jadi kalau ada orang usianya 40 tahun, maka usia psikologisnya baru 20 tahun. Maka anak-anak kita SMA itu usia 17 tahun, berarti usia psikologisnya baru 8,5 tahun, Pak. Makanya lihat aja anak-anak SMA, yang cewek-cewek pakai bajunya baju adeknya, ketat-ketat, Pak. Kecil-kecil gitu kan. Terus cara ngomongnya kayak anak kecil, cius-cius, mie apa? Umpelo kan gitu. Nah, jadi mentalnya seperti itu. Kemudian, kalau dalam Islam, remaja atau pemuda disebut dengan syabab. Dan ketika ngomongin syabab atau pemuda, remaja dalam Islam, sesungguhnya tidak melihat usia, Pak. Tidak melihat usia. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang pemuda. Nah, tapi secara umum, bahwa orang disebut pemuda, pertama dia sudah baligh, alias dewasa. Dan tentu kalau sudah dewasa berarti dia sudah mukallaf, sudah terkena beban hukum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'al qalam an thalas, bahwa pena diangkat atau tidak dibebani seseorang karena 3 sebab, yaitu anak kecil sampai dia akil baligh, orang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia waras kembali. Kemudian kalau dalam bukunya Ustaz Salim Afilah, beliau menggambarkan, mendefinisikan remaja dengan akronim. Pertama, remaja itu katanya dibilang sok romantis. Karena sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, fitrahnya. Zuinalina subuh syahwat minan nisa. Kemudian E-nya egois. Tapi juga energik. M-nya manja. Jadi masih ada sifat kekanak-kanakannya. A-nya aktif, J-nya jutek, A-nya afeksionis. Yaitu kebutuhan menjalin hubungan. Makanya anak remaja itu biasanya punya circle. Main geng-gengan gitu. Meskipun biasanya sampai tua juga geng-gengan juga. Saya sering nyinggung ibu-ibu, kalau taklim gabungan, namanya taklim gabungan, taklim RW gitu kan. Tapi tetap aja ngumpulnya per majelis taklim, Pak. Ngumpulnya berdasarkan dress code. Nah, padahal bikin acara taklim gabungan maksudnya biar berbaur, biar bisa mempererat ukhuwah Islamiyah, bisa saling ta'aruf kayak begitu. Karena memang begitu rumusnya, kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu berkumpul sesuai dengan tipikalnya, Pak.
Jadi ahli maksiat ya ngumpulnya sama ahli maksiat. Ahli ibadah ngumpulnya ahli ibadah. Yang saya tahu Pak, di dunia ini yang nggak pernah ada paguyubannya paguyuban orang pelit doang. Paguyuban orang pelit. Jadi kalau orang hobi sepedahan punya klubnya, orang hobi motoran punya klubnya. Tapi kalau orang pelit nggak ada. Kenapa? Karena sesama orang pelit juga nggak suka Pak. Kebayang nggak kalau orang pelit bikin acara kopdar? Kagak ada yang bawa makanan, Pak, pelit semua gitu. Nah, maka masa remaja dikenal juga dengan masa puber. Aktif, kreatif, energik, peralihan dari anak-anak ke dewasa, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Maka dengan potensi seperti ini, remaja hanya butuh diarahkan, dibimbing, diberdayakan dengan baik dan benar. Kemudian yang paling penting diperlukan teladan, role model, uswah dari orang-orang terdekatnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa membandingkan dan bisa melihat contoh yang baik. Nah, yang jadi masalah hari ini kan krisis keteladanan. Dan gapnya memang terlalu jauh. Ya, saya pernah memfasilitasi ada anak ekskul itu jadi masalah dengan pihak kesiswaan cuma karena masalah komunikasi. Ya. Mohon maaf nih, bapak-bapak kalau dengar anak-anak remaja ngobrol Pak, itu udah nggak ada manusia Pak. Nggak ada manusia. Kalau anak remaja ngobrol, yang satu bilang, lu udah selesai ngerjain tugas, nyet, gua belum jir, gitu. Pernah dengar gitu nggak? Yang satu anjir, yang satu monyet. Padahal temen itu Pak. Jangan kan temen, yang pacaran aja manggilnya bejir-bejir gitu. Itu kan plesetan Pak. Jadi Masya Allah, kalau dulu yang namanya binatang itu adanya di jalan, kan kalau kata teman saya di jalan raya itu nggak ada manusia, binatang semua. Orang ngebut senggol-senggolan, ketika nyenggol dikatain, sapi lu kandangnya gitu. Nah ini akhirnya Pak, sekarang anak-anak kita coba. Panggilannya dengan sesama teman, itu tadi, jir sama nyet coba Pak, Masya Allah. Ya kenapa begitu? Ya jawabannya ya karena boleh jadi kita orang tua. Padahal tadi di ayat 9 surat An-Nisa disuruh falyaqulu qaulan sadida. Kita disuruh berbicara dengan mereka dengan perkataan yang baik. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib bikin 3 formula. Yang pertama, anak usia 0 sampai 7 tahun kita perlakukan mereka sebagai raja. Apapun keinginannya supaya Bapak Ibu masa kecilnya bahagia. Dan yang namanya dunia anak-anak kan dunia bermain Pak. Dan sesungguhnya kalau menurut saya, anak usia 2 tahun itu sudah bisa diajak ke masjid selama bapaknya mendampingi. Yang jadi masalah, anak-anak datang ke masjid, mereka jadi yatim Pak. Yatim kan definisinya man mata abuhu walam yablugh. Siapa yang meninggal yang meninggal bapaknya dia belum balik. Anaknya ke masjid, bapaknya kemana? Nggak ngikut. Akhirnya sampai ke masjid, ya udah jadi kayak taman kanak-kanak Pak, ngumpul. Lah kalau ada anak-anak kecil 2 atau 3 anak, nggak mungkin nggak main Pak, nggak mungkin nggak lari-lari. Makanya beberapa waktu lalu viral itu kan di negara mana itu ada seorang syekh supaya sholat 5 waktu berjamaahnya itu rapi, ada kesempatan dulu syekhnya jadi imam masjidnya main sama anak-anak kecil Pak di dalam masjid. Jadi Ustaz Heri besok main sama anak kecil. Ya. Sehingga di masjid mereka udah pas waktunya sholat. Jadi intinya kalau didampingi bisa sebetulnya. Karena kalau masjid kita sepi dari ramainya anak-anak, ya besok bagaimana? Besok bagaimana? Karena bahasanya begini, kalau orang cerdas itu orang baru mikir dia sudah berbuat. Orang baru jalan, dia sudah lari. Orang sudah lari, dia udah terbang. Orang sampai puncak, dia udah mikirin kaderisasi. Ya. Dan alhamdulillah nih, ya, di masjid kita ini sampai hari ini masih, ya Pak Haji ya, masih jalan kegiatan remaja. Dulu malam Sabtu, sekarang malam Ahad yang megang Ustadz Reza. Jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja, tiap malam Ahad Bu, suruh ngapel Bu.
Ya, tiap malam Ahad suruh ngapel, bukan ngapel ke pacar Bu, tapi ngaji pelan-pelan. Ngapel, ngaji pelan-pelan. Datang kemarin insyaallah ya dibimbing. Nah, lalu usia 8 sampai 14 tahun kata Ali bin Abi Thalib, perlakukan mereka seperti apa Bapak Ibu? Seperti tawanan. Yang namanya tawanan nggak ada pilihan, ikutin. Ini anak SD ditanya, lulus SD mau kemana? Ya sesuai maunya dia Pak. Anak SD ditanya mau sholat apa nggak sholat? Ya kagak sholat Pak. Dan sekarang kita nggak bisa nerapin proses ini Pak. Atas nama misalnya kalau di sekolah, namanya sekolah ramah anak. Walhasil coba Bapak lihat. Rambut gondrong, baju nggak ada yang dimasukin. Nggak ada yang disiplin. Kenapa? Karena guru udah nggak bisa lagi melakukan proses tarbiyah. Tarbiyah itu kan dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, jadinya kebutuhan baru jadi karakter. Nah sekarang guru mau melakukan proses itu. Berapa banyak hari ini guru-guru yang lagi menghadapi proses hukum Pak di pengadilan. Ada guru yang mencoba mendisiplinkan anaknya, matanya diketapel Pak sama wali murid sehingga buta. Ada guru agama masih honor, per bulan dibayar 200.000, gajiannya per 3 bulan sekali Pak. Nyuruh anak muridnya sholat Pak, di penjara Pak 3 bulan, lalu dendanya 50 juta. Nyuruh anak sholat Pak. Dan hari ini di Sulawesi, ya guru SD kan honor yang lagi menghadapi proses karena mendisiplinkan anak. Padahal yang namanya proses pendidikan itu ada yang namanya reward and punishment. Tentu yang namanya punishment dalam Islam kita punya kriteria, punya standar. Yang namanya hukuman itu hukuman mendidik. Sebagaimana misalnya Al-Quran mengajarkan kita, kalau kita sebagai qawam punya istri nusus Pak, naudzubillah. Ada tahapannya. Kita diemin dulu, kemudian pisah tempat tidur. Kalau masih begitu juga boleh dipukul Pak. Tapi kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, yang namanya memukul istri Pak, enggak bikin jadi samsak Pak. Mukulnya itu syaratnya satu, dengan menggunakan perlengkapan tidur. Bantal, guling, selimut Pak. Yang kedua, mukulnya tidak menyakitkan. Yang ketiga, tidak di organ vital. Jadi kalau ada istri masuk IGD gara-gara dipukul bantal sama suaminya, boleh dicek. Jangan-jangan dalam bantalnya ada linggis gitu. Karena wanita itu kan perasaannya halus. Jangankan dipukul, dicuekin suami aja Pak. Kalau wanitanya bener, udah nggak suka dia, udah bermasalah ini. Tapi kalau kita diemin, dablek Pak, oh, berarti bener dan nusus. Ya begitu pula pendidikan dong. Saya dulu di Atakwa itu bukan cuma dijewer, tapi make rotan Pak. Ya, Al-Maghfurlah dulu, Abu Yakai Nur Anwar tuh ngajar make rotan Pak. Tapi alhamdulillah nggak ada anak yang kabur Pak. Kenapa? Karena prosesnya dilalui semua. Kalau sekarang ya Allah, belum lama trending lagi. Ada anak bajunya dikeluarin, sama gurunya disuruh dimasukin, gurunya diajak duel Pak. Masya Allah. Luar biasa. Jadi yang disebut kurikulum merdeka, yang merdeka muridnya Pak. Gurunya nggak merdeka. Gurunya masih berjuang nih, nunggu diangkat jadi P3K. Masya Allah. Nah, baru kemudian usia 15 sampai 21 tahun ya, kita perlakukan mereka sebagai wazir, sebagai teman, ajak diskusi. Itu prosesnya yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, karena kita tahu beliau ini yang kalau bahasanya Nabi, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya ini gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Jadi beliau menerapkan proses pendidikan dengan 3 tahapan tadi. Nah, maka sebetulnya pertama yang kita perlu ketahui bahwa perkembangan hormon seksual pada anak meningkat. Ya, di usia pubertas ini. Maka sangat butuh Pak. Mohon maaf kalau seorang anak gadis itu akhirnya kemudian pacaran sampai naudzubillah menjerumus ke arah zina. Yang dievaluasi pertama, bagaimana kedekatan anak ini dengan ayahnya.
Karena seorang anak gadis itu cinta pertamanya siapa Bapak Ibu? Bapaknya. Jadi kalau ada, mohon maaf, anak gadis bahasa kasar ya, pacaran, gonta-ganti pacar, bahkan sampai naudzubillah menjurus ke zina, itu boleh dipastikan Pak, dia pasti jarang dibelai atau nggak dapat sentuhan dari ayah, dari figur ayah. Sehingga dia cari dari yang lain. Dari yang lain siapa? Ya temennya, akhirnya jadi pacar. Maka kalau kita perlu sampaikan ke anak-anak remaja, ketika mereka tertarik dengan lawan jenis, yang pertama harus mereka lakukan adalah mengucap Alhamdulillah. Oh Alhamdulillah Ustaz? Iya, karena normal Pak. Nah sekarang kan banyak yang gak normal. Ada yang disebut dengan SSA, same sex attraction. Bahasa lainnya LGBT Pak. Lesbi, gay, bisex, dan transgender. Jadi kalau anak kita tertarik dengan lawan jenis, Alhamdulillah, berarti dia normal. Yang kita butuhkan, yang diperlukan anak ini, bimbingan bagaimana caranya dalam Islam. Sampai nanti pada tahapan kita sampaikan bahwa dalam Islam pacaran itu boleh, tapi sesudah pernikahan, bukan sebelum nikah. Begitu. Dan mohon maaf, kalau kemudian ada kenakalan pada remaja, yang namanya dunia remaja kan rasa kuriositasnya tinggi Pak. Jangan, kan bedanya begini, mohon maaf. Anak-anak kita belum pernah sampai ke usia seperti kita. Tapi kita insya Allah sudah pernah melalui masa itu. Dan kita pun dulu begitu juga kan. Pernah namanya nyobain rokok, manjat pagar, segala macam. Nah, bedakan Pak antara nakal dengan kriminal. Nakal itu kan sesungguhnya perspektif kita. Kalau perspektif anak mah baru istilahnya coba-coba Pak. Mereka eksplorasi, mereka mencoba, tinggal butuh bimbingan. Saya lahir di Priuk Pak, dekat laut sono, Sampur. Dari SD saya kelas 6 itu udah kenal Pak dunia rokok. SMP saya udah belajar ngerokok. Dan ini saya sampaikan ke murid-murid saya sampaikan ke anak saya. Di pondok pesantren, apalagi kalau pesantrennya pesantren salafiyah, itu udah pasti dekat sekali dengan yang namanya rokok. Tapi waktu itu saya putuskan saya berhenti ngerokok. Saya nggak ngerokok justru ketika saya dapat kesempatan. Liburan pondok, saya lupa naruh jarum super sebatang di kantong baju sekolah. Di pondok nyuci sendiri, sampai rumah dicuciin Bu, Pak. Ketahuan, dipanggil sama bapak saya. Kamu belajar ngerokok. Saya nggak ngomong, diem aja. Bapak saya bilang, di keluarga kita nggak ada yang ngerokok. Bapak ngerokok karena kerja malam. Dan itu karena punya penghasilan sendiri. Nggak minta sama mbah kamu. Sebagai remaja, waktu itu yang saya mikir, yang saya underline. Oh, berarti boleh ngerokok kalau udah punya penghasilan sendiri. Salah nggak Pak kalau remaja begitu? Ya nggak salah, memang begitu. Makanya perlu kita kalau ngasih explain penjelasan ke anak-anak, kita klarifikasi dulu pemahamannya gimana. Suatu ketika ada tahlilan di sekitaran rumah. Ustadznya terlambat karena saya anak pondok disuruh mimpin tahlil. Wow, pas pulang Pak, ya begitu. Kalau bahasa ini kita kan sallallahu ala Muhammad, dapatnya sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustadz ya Bu ya, benar. Ternyata di dalam besek itu ada di Samsu satu slot Pak. Nah, mau Ustadz kan gitu loh, mau tahlilan kan pasti ada rokoknya. Saya keluarin depan bapak saya, Pak boleh ngerokok dong. Dapat sendiri saya. Nggak beli, nggak pakai uang orang tua, boleh ngerokok kan? Bapak saya cuma diem. Tapi justru ketika saya dapat kesempatan merokok itu saya berhenti Pak. Saya nggak ngerokok. Kenapa? Satu, saya punya teman bapaknya bos angkot Pak. 31A, Bekasi Harapan Jaya, SBS. Supir-supir cerita, dulu waktu di kampung, kalau yang namanya buat ngebunuh binatang buas, itu pakai racun tembakau. Loh saya mikir, binatang buas saja mati pakai, loh gimana kita yang kagak buas Pak? Yang kedua, kita nih anak laki Pak, sering dikatain banci kalau kagak ngerokok. Betul Pak? Suatu ketika, saya diutus dari pondok acara di Yaping, Tambun.
Pulang naik elep udah malam Pak. Harusnya turun di Pondok Ungu, diturunin depan Pemda. Bapak tahu dulu Pemda banyak apa? Banyak banci Pak. Saya bertiga sama teman saya dikejar banci. Lolos Pak, kenapa? Karena napasnya banci, napas jinggo Pak. Karena ngerokok air, wah ternyata salah gua. Dikatain banci-banci, ternyata yang pada ngerokok justru banci. Dan kalau kita lihat iklan Pak, kan kalau digambarin ngerokok itu, wow pria punya selera gitu ya. Sehat, keker, naik gunung, kemudian apa temenannya sama harimau, sama elang. Tapi mohon maaf, di dunia nyata, ada nggak atlet nasional, internasional yang ngerokok Pak? Kebayang nggak kalau David Beckham itu ngerokok? Baru lari setengah lapangan udah bengek Pak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dengar ceramahnya Agim. Ketika Agim mewawancara pengusaha yang punya pabrik rokok. Justru pengusahanya kagak ngerokok. Ditanya, lah kan Bapak punya pabrik rokok, kenapa nggak ngerokok? Dia jawab, di rokok tuh ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Saya bangun bisnis dari kecil sampai besar, sampai gede begini. Kalau udah gede begini, saya penyakitan, saya kagak bisa menikmati. Makanya biarin yang pada beli aja. Begitu. Wah, saya bilang, kurang ajar ya. Ini mohon maaf kalau... Nah, ini kisah Pak, saya sampaikan tuh ke murid-murid saya. Termasuk ke anak-anak saya. Sehingga mereka berpikir kalau mau merokok tuh seperti itu. Jadi seringnya anak-anak kita hari ini cuma dapat larangan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi nggak kita dapatkan explain, nggak kita jelasin kenapa. Sebagaimana mereka belajar, nggak kita kasih tahu ambak apa manfaatnya buat dia. Kenapa dia harus belajar? Begitu. Maka Masya Allah, hari ini mohon maaf, Bapak kalau ngecek TikTok, ngecek IG, ini mohon maaf nih Pak, karena ternyata masalah medsos aja ada kaitan sama umur Pak. Ya. Kalau generasi milenial mainannya Facebook. Ya, jadi kalau kata anak-anak yang main Facebook itu Om, Pak D, Pak Le, Tante gitu. Kalau anak-anak remaja Gen Z mainannya apa Pak? TikTok sama IG. Meskipun ibu-ibu banyak TikTokan, tapi ibu-ibu TikTokan buat belanja Pak. Buat belanja. Jadi mereka bikin jadi konten kreator itu di IG dan di... Nah, mohon maaf, kalau Bapak lihat itu di medsosnya mereka, wah, serem Pak. Apalagi sekarang ada yang namanya pembelajaran project. Bikin produk. Padahal bagus itu. Tapi baru secara konsep. Secara implementasi, waduh, masih banyak yang perlu dibenahi. Dan itu banyaknya Bapak Ibu terjadi penyimpangan ketika pembelajaran project itu. Karena tadi saya bilang, yang merdeka bukan gurunya, yang merdeka siapa Pak? Dan karena sekarang dunia udah dalam genggaman, begitu. Tahun 2015-an, saya pernah jadi moderator acaranya Bu Eli Risman, Yayasan Kita dan Buah Hati. Bicara bahaya pornografi, game online untuk remaja. Waktu itu saya kisahkan kasus. Saya sebagai guru SDIT, saya nemuin kasus anak saya kelas 3 SD, ditemuin di dalam lemari belajarnya 30 keping VCD porno. Padahal bapaknya dai nasional. Setelah ditanya, itu VCD bukan punya dia, tapi punya temennya. Temennya anak STM. Lah kok bisa? Ketemuannya di rental PS dulu Pak. Sekarang warnet, rental PS tutup. Kenapa? Udah ada ini. Anak-anak Bapak sekarang bahasanya mabar Pak. Bocah FF. Tahu FF nggak Pak? Game online Pak. FF, ML tuh. Nah, lalu Bu Eli bilang, Ustadz itu udah lama, katanya itu udah jadul. Itu 2015. Kenapa? Sejak adanya handphone berkamera ini Pak, itu mohon maaf, yang namanya konten-konten isinya pornografi, porno aksi, itu dilakukan oleh anak-anak kita. Ada temennya duduk nggak sadar celana ngongkong begitu, difoto, divideoin.
Bahkan ada anak yang sengaja naruh HP-nya, videonya on di toilet sekolah, Pak. Di kelas pun begitu. Banyak anak-anak kalau pas jam kos istilahnya, jam kosong. Ya. Laki perempuan divideoin sama temennya lalu diupload. Ini padahal anak-anak kita nih, Pak. Ya, mereka butuh bimbingan. Maka perlu nih dalam Islam itu makanya diajarin yang namanya sex education itu mulai dari usia 7 tahun. Laki perempuan anak kita tidurnya udah dipisah, Pak. Nah, kemudian sudah mulai memperhatikan penampilan, mengerti soal gengsi, ya. Terus dia udah paham tentang daya tarik seksual, potensi dan fungsinya. Ini yang sama-sama kita harus sadari, masa ini kita sudah lalui, tapi kita lupa ketika kita sudah punya anak remaja. Karena kalau bahasanya Ustaz Fauzil Azim, banyak di antara kita jadi orang tua karena udah kadung punya anak, tapi belum punya persiapan. Kita lihat, Al-Quran bicara tentang pemuda. Ada di surat Maryam, tentang Nabi Yahya. Ada di surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf. Surat Al-Kahfi, tentang Ashabul Kahfi. Di surat Al-Anbiya, tentang Nabi Ibrahim. Kemudian di surat As-Saffat, tentang Nabi Ismail. Dan ayat selanjutnya tentang Nabi Ishak. Dan yang fenomenal juga di surah Al-Buruj, yaitu pemuda yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Nah, yang menarik tadi saya bilang, ternyata dalam Islam bicara syabab, bicara pemuda, dia tidak identik dengan tidak identik dengan usia, tapi dengan semangat. Ya. Semangat. Nah, makanya ketika Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya, pemuda yang besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda ini justru kalau dia benar, dia nanti di akhirat dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat generasi pertama dalam Islam semuanya orang-orang muda, Pak. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, ini yang paling muda, masuk Islam usia 8 tahun. Ada Tolhah bin Ubaidillah. Nah, mungkin kita mikir, kok anak 8 tahun udah bisa ngomongin masalah akidah? Karena tadi saya bilang, kalau pendidikan ala Nabi, Pak, tarbiyatul Islamiyah, jadi prosesnya anak itu akil dulu baru baligh. Jadi dewasa dulu secara psikis, baru matang secara fisik. Bukan matang dulu secara fisik, tapi psikisnya belum dewasa-dewasa. Ya. Nah, yang paling tua Abu Bakar As-Siddiq, yang usianya terpaut 3 tahun dengan Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan kita tahu sosok panglima pasukan yaitu Usama bin Zaid, ya, cucunya Nabi SAW, ya, cucu angkat dari anak angkat beliau yang namanya Zaid bin Haritsah, usia 18 tahun sudah diamanahi oleh Rasul menjadi komandan pasukan Islam menyerbu kota Syam. Nah, kita lihat kalau ngomongin sikap pemuda hari ini terhadap Islamnya. Satu, ada anak-anak kita, Pak, sama Islam justru memusuhi. Biasanya anak-anak yang model begini yang melek digital, melek informasi tapi dapatnya dari dunia barat sehingga dapat Islamofobia. Yang kedua, cuek karena mikirinnya nggak peduli dia bagaimana saudara di Palestina, yang penting dia punya boneka Labubu gitu, dapat tiket konser gitu, skincare terpenuhi, udah. Yang ketiga, netral, nggak berpihak, dan yang keempat cuma jadi supporter. Nah, harusnya generasi muda Islam dia jadi detonator. Bahasanya dia jadi soik, Pak. Yang kalau bahasa hadis disebut generasi guroba. Generasi guroba itu bukan generasi yang mengasingkan diri, tapi dia kelompok yang alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Generasi yang memperbaiki dikala semuanya sudah rusak. Dan
hal itu tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan kondisi kaum muslimin hari ini, yang kalau diibaratkan orang sakit, ya, lagi koma, dan ada 3 penyakit utamanya, yaitu do'ful iman, do'ful amal, dan do'ful fahmi lidinil Islam. Dia lemah imannya, lemah amalnya, dan lemah dalam memahami agamanya. Sehingga jumlah kaum muslimin hari ini di dunia 2 miliar, ya, per Januari 2024, kita Islam ini jadi agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat dunia. Dan di Indonesia populasi umat Islamnya paling besar. Ya. Ini datanya masih kemarin-kemarin, saya yakin udah bertambah lagi. Setiap hari kita berjibaku dalam kehidupan, bertarung, mencari solusi setiap permasalahan. Mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan. Tapi kita lupa. Adakah di antara kita yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah, Al-Quran sebagai pedoman, dan Islam sebagai way of life? Belum lama ada yang nanya saya begini, Pak. Ustadz, Nabi kan ada 25 Nabi dan Rasul. Boleh nggak kalau saya mengambil Nabi yang lain selain Nabi Muhammad menjadi uswah, menjadi teladan? Nah, kalau bapak-bapak ditanya begitu, kira-kira bapak jawab bagaimana? Misalnya boleh nggak saya mengambil uswatun hasanahnya Nabi Yusuf? Kan Nabi Yusuf ganteng. Kalau bapak ditanya gitu, gimana bapak jawabnya? Gimana Pak? Saya jawab begini. Dalam Al-Quran, Allah nyebut uswatun hasanah hanya untuk 2 Nabi dan Rasul. Yaitu Nabi Muhammad, Al-Ahzab ayat 21, dan Nabiullah Ibrahim, surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Nabi Ibrahim, Pak, disebut uswatun hasanah hanya pada masalah implementasi akidah al-wala wal bara. Tapi kalau Nabi Muhammad, dari melek mata sampai memejamkan mata kembali, beliau adalah uswatun hasanah. Bapak mau mengambil suri tauladan Nabi Isa. Nabi Isa belum nikah, Pak. Waktu diangkat oleh Allah ke langit, barrofa Allah ilaih, diangkat ke langit, Nabi Isa belum nikah. Terus ketika Bapak nikah, Bapak mau mencontoh siapa? Maka hanya Nabi kita Muhammad, Pak, yang setiap episode kehidupannya itu betul-betul menjadi uswah buat kita. Al-Quran itu konsepnya, Nabi itu implementasinya. Jadi kita kalau mau tahu bagaimana menerapkan Al-Quran, maka kita lihatlah Rasulullah. Berarti dari hadis, Pak. Makanya Aisyah menggambarkan, ya, Ibunda Aisyah menggambarkan bahwa Nabi itu kana khuluquhul Quran. Beliau itu adalah Quran yang hidup. Jadi jawabannya ya cuma Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita. Mulai dari melek mata sampai merem lagi. Mulai dari lahir sampai wafatnya. Semua episodenya komplit, Pak. Sedangkan nabi-nabi yang lain tadi cuma kita jadiin sebagai ibroh. Nah, flashback nih. Prestasinya Nabi ada 3. Tauhidullah, mempersatukan manusia dalam satu ikatan, yaitu la ilaha illallah. Tauhidul ummah, mempersatukan umat. Muhajirin dan Ansor, Aus dan Khojrot, ya, Arab dan non-Arab. Tauhidul hukumah, mempersatukan manusia dengan satu hukum, yaitu hukum Allah. Waktu itu dibingkainya dengan piagam Madinah. Yang tidak lepas dari peran Rasulullah. Pertama, beliau sebagai dai, guru dan pendidik. Yang kedua, beliau sebagai leader, pemimpin. Dan yang ketiga, beliau sebagai problem solver, Pak. Apa yang dibutuhkan dunia, Nabi jadi jawabannya. Ya. Bahasa kitanya jadi komunitas palu gada, Pak. Apa aja lu mau, gua ada, gitu. Dan ini yang terakhir, yaitu jadi sosok negarawan, Pak. Maka
kalau kita lihat generasi muda pada masa Nabi, paling tidak, dan ini nanti jadi acuan buat kita, ya, harusnya millennial ways, cara generasi milenial ini dalam dia berhidup, dalam dia kemudian mendidik generasi berikutnya, yaitu mengacu kepada 10 karakter muslim yang tangguh. Pertama, memiliki salimul akidah, akidah yang lurus, akidah yang selamat, bebas dari riddah, nifak, syirik, dan kekufuran. Yang hari ini kita, masyarakat Bekasi ini lagi dapat ancaman masalah akidah. Yang kedua, shahihul ibadah, ibadah yang benar. Bahwa Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, bukan cuma maghrib doang ya Pak ya. Bukan cuma maghrib doang. Atau anak-anak kita sholatnya kalau di sekolah doang, karena wajib. Kemudian akhlak yang kokoh. Ini yang sudah mulai luntur, attitude. Anak-anak nggak bisa lagi, nggak paham bagaimana cara bicara dengan orang yang lebih tua, bersikap dengan anak apa yang lebih muda dan dengan sesama. Kemudian punya thaqafah, wawasan yang luas. Kemudian jasmani yang kuat. Al-mu'min qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan bastatan fil ilm wal jisim. Ya. Kuat dari segi ilmu tapi juga kuat secara fisik. Kemudian terjaga hawa nafsunya. Karena fitnah terbesar sebelum nanti keluarnya Dajjal menjelang hari kiamat ini yaitu fitnatus syahwat buat orang-orang alim. Kemudian bisa memanage dirinya, bisa dia mengatur urusannya. Dia paham ilmu manajemen dan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Dia punya mandiri dalam berpenghasilan, tidak tergantung. Karena generasi muda Islam itu mereka adalah perintis, bukan pewaris, begitu. Perintis, Pak. Jadi kalau istilahnya pepatah bahasa Arab, laisa sabab man qala hadza abi. Bukanlah anak muda yang bilang, "No, bapak gua." Walakinna syabab man qala hadzali. Tapi pemuda itu yang bilang, "Ini saya." Jadi kita harus tumbuhkan mental kepada anak-anak kita bahwa mereka besar dengan caranya sendiri, dengan dirinya sendiri, tidak harus ngikut privilege dari orang tua. Meskipun tetap dalam Islam yang namanya nasab itu berpengaruh juga. Kemudian apa lagi? Dia pandai menjaga waktunya. Dan yang terakhir, ini yang menjadi pamungkas. Khairun nas anfa'uhumul linnas. Bahwa orang yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.